Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian yang jarang diucapin selamat pagi. Sebelumnya selamat berbahagia buat Bu Citra atas kelahiran anaknya. Ya, di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi distribusi produk. Ya, langsung saja simak video berikut. Nah, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu memilih saluran distribusi. Saluran distribusi adalah pihak-pihak yang membantu menyalurkan produk atau jasa dari perusahaan Anda kepada konsumen. Kenapa sih saluran distribusi itu penting? Pemilihan saluran distribusi yang tepat bagi perusahaan karena menentukan kenyamanan konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk usaha sosial Anda. Oleh karena itu, pemilihan saluran distribusi yang tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif dan menentukan kesuksesan usaha sosial Anda. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis saluran distribusi. Jenis-jenis saluran distribusi itu ada dua. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi langsung yaitu berarti perusahaan secara langsung memberikan produknya kepada konsumen tanpa melalui perantara. Sedangkan yang distribusi tidak langsung menjual produknya kepada konsumen melalui perantara. Contoh dari distribusi langsung yaitu seperti pedagang bakso yang langsung menjual produknya kepada konsumen secara langsung bertatap muka dengan konsumen. Nah, kalau yang contoh saluran distribusi tidak langsung yaitu seperti orang-orang yang menitipkan makanan atau barang-barangnya ke toko-toko. Nah, dalam perusahaan bisa saja menggabungkan antara saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Dalam memilih saluran distribusi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, jenis produk. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, biaya. Yang pertama, jenis produk. Jenis produk yang Anda jual merupakan produk fisik seperti makanan atau barang kesenian. Dalam menjual barang seperti makanan atau barang kesenian, perlu mempertimbangkan menggunakan perantara. Hal tersebut karena supaya barang atau produk bisa diminati oleh banyak orang. Yang kedua yaitu persaingan. Melihat saluran distribusi yang dipilih pesaing juga penting. Misal, usaha yang Anda pilih yaitu jilbab. Jilbab sendiri tidak bisa hanya mengendalikan toko online, karena Anda sendiri juga mempunyai pesaing-pesaing di luar sana dalam menjual jilbabnya melalui toko online atau melalui dengan reseller. Nah, dalam bersaing, perusahaan Anda juga harus bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga yaitu biaya. Biaya, mempertimbangkan biaya juga penting dalam memilih saluran distribusi. Mungkin tidak dapat menggunakan semua saluran distribusi yang Anda inginkan karena terkendala masalah biaya. Sebab itu Anda harus memilih saluran distribusi yang paling cost efektif. Artinya, saluran distribusi yang mampu mencapai tujuan dengan biaya paling murah. Contoh, jika produk Anda hijab untuk konsumen muda, mungkin akan lebih cost efektif jika Anda menggunakan saluran distribusi langsung. Menggunakan website dan media sosial serta perantara digital daripada membuka toko sendiri di pusat perbelanjaan atau menggunakan perantara toko-toko fisik modern. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan dibahas di sini adalah tentang bagaimana kita menentukan target cakupan pasar. Anda sebagai pelaku dalam bisnis tentunya menginginkan bisnis yang Anda jalankan dapat berkembang pesat dan mendapatkan keuntungan, terutama dalam bidang finansialnya yang menonjol. Nah, untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat dan efektif. Salah satunya adalah dengan menentukan bagaimana target cakupan pasar tersebut. Nah, sebelum kita menuju kepada pembahasan inti mengenai memilih bagaimana target cakupan pasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih target pasar itu. Target pasar merupakan istilah yang sangat fundamental dan harus diketahui oleh setiap perusahaan. Target pasar sendiri adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Menentukan target pasar bertujuan untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri tertentu. Nah, sebelum menentukan target pasar, kita harus melakukan sebuah perusahaan harus melakukan
segmentasi pasar terlebih dahulu. Nah, segmentasi pasar sendiri di sini adalah proses memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen atau yang cakupannya lebih kecil sebelum menentukan target pasar tersebut. Nah, dalam menentukan segmentasi pasar ini, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ukuran segmen. Ukuran segmen ini ditentukan oleh besar kecilnya suatu perusahaan. Jadi, untuk perusahaan yang besar, maka mereka akan memilih ukuran segmen pasar yang besar juga. Begitupun sebaliknya. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menyesuaikan target dengan kemampuan dari masing-masing perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah pertumbuhan segmen. Segmen pasar ini bersifat dinamis sehingga sifatnya itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Jadi, dalam menentukan segmen pasar, kita perlu untuk menganalisis pertumbuhan segmen itu sendiri gitu loh. Nah, segmen pasar yang awalnya kecil bisa berubah menjadi besar dan begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah posisi persaingan. Segmen pasar yang dipilih haruslah memiliki potensi besar untuk mendatangkan keuntungan. Misalnya adalah dengan memilih jumlah pesaing yang jumlahnya sedikit, karena dengan jumlah pesaing yang jumlahnya sedikit akan menguntungkan posisi perusahaan dalam memperoleh laba. Setelah segmen pasar ditentukan, sebaiknya perusahaan tetap terfokus pada segmen tersebut. Sebisa mungkin, perusahaan jangan beralih ke segmen pasar lain yang tidak direncanakan sebelumnya, karena resiko kerugiannya pun akan cukup besar. Nah, hal yang terakhir untuk menentukan segmentasi pasar yang penting adalah pelaksanaan target pasar itu sendiri. Setelah proses segmentasi pasar dilakukan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan target pasar. Untuk melakukannya, diperlukan proses urut dan sistematis. Antara lain, yang pertama adalah mengembangkan acuan pemasaran untuk menentukan segmen pasar yang telah ditargetkan. Yang kedua adalah memilih segmen pasar serta target perusahaan yang akan dijalaninya nanti. Yang ketiga, mengembangkan profil segmen pasar yang akan dihasilkan. Terus yang keempat, menambah kriteria segmen pasar apabila diperlukan. Dan yang terakhir adalah melakukan identifikasi segmentasi pasar yang sudah ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi ada 4, yaitu yang pertama pertimbangan pasar, yang kedua pertimbangan barang, yang ketiga pertimbangan perusahaan, yang keempat pertimbangan perantara. Yang pertama, pertimbangan pasar. Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan saluran. Beberapa faktor pasar yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, konsumen atau pasar industri. Apabila pasarnya berupa pasar industri, maka perusahaan jarang atau bahkan tidak pernah menggunakan pengecer dalam saluran distribusinya. Jika pasarnya berupa konsumen dan pasar industri, maka perusahaan akan menggunakan lebih dari satu saluran. Yang kedua, jumlah pembeli potensial. Jika jumlah konsumen relatif kecil dalam pasarnya, maka perusahaan dapat mengadakan penjualan secara langsung pada pembeli. Yang ketiga, konsentrasi pasar secara geografis. Untuk daerah konsentrasi yang mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri. Yang keempat, jumlah pesanan. Jika volume yang dibeli oleh pemakai produk tidak begitu besar atau relatif kecil, maka perusahaan dapat menggunakan distributor industri. Yang kelima, kebiasaan dalam pembelian. Kebiasaan membeli dari konsumen akhir dan pemakai industri sangat berpengaruh pula terhadap kebijaksanaan dalam penyaluran. Faktor yang kedua adalah pertimbangan barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang ini antara lain, yang pertama, nilai unit. Jika nilai unit dari barang yang dijual relatif rendah, maka produsen cenderung untuk menggunakan saluran distribusi yang panjang. Tetapi jika nilai unitnya relatif tinggi, maka saluran distribusinya pendek atau langsung. Yang kedua, besar dan berat barang. Manajemen harus mempertimbangkan ongkos angkut dalam hubungannya dengan nilai barang secara keseluruhan, di mana besar dan berat barang sangat menentukan. Jika ongkos angkut terlalu besar dibandingkan dengan nilai barangnya, sehingga terdapat beban yang berat bagi perusahaan, maka sebagian beban tersebut dapat dialihkan kepada perantara.
Yang selanjutnya yaitu keputusan saluran distribusi fisik. Distribusi fisik menyangkut kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk secara efisien dari perusahaan manufaktur kepada konsumen. Tujuan distribusi fisik adalah menjadikan barang-barang tersedia ketika dan di mana konsumen membutuhkannya, untuk menjaga agar tetap berbiaya rendah dan untuk memberikan layanan agar para pelanggan tetap merasa puas. Jadi, distribusi fisik meliputi operasi pergudangan dan transportasi, juga distribusi untuk e-customers. Yang pertama yaitu operasi pergudangan. Penyimpanan atau pergudangan atau warehousing merupakan salah satu bagian utama dari pengelolaan distribusi. Dalam memilih strategi, para manajer harus mengingat perbedaan karakteristik maupun biaya operasi pergudangan. Terdapat dua jenis dasar gudang. Yang pertama, gudang pribadi, dan yang kedua, gudang umum. Gudang pribadi atau private warehouse merupakan gudang yang digunakan dan dimiliki oleh satu perusahaan, baik manufaktur, grosir, atau pengecer. Kebanyakan gudang privasi dioperasikan oleh perusahaan besar yang berhubungan dengan kuantitas yang besar dan membutuhkan penyimpanan secara tetap. Gudang umum atau public warehouse dimiliki dan dioperasikan secara independen. Perusahaan hanya menyewa ruangan sebesar yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu operasi transportasi. Biaya yang dihadapi banyak manufaktur adalah biaya memindahkan suatu produk secara fisik. Jadi, biaya tersebut merupakan faktor utama dalam memilih metode transportasi. Tetapi, perusahaan harus juga mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti sifat dasar produk, jarak yang harus tempuh, kecepatan agar barang segera diterima, serta keinginan dan kebutuhan pelanggan. Yang pertama yaitu moda transportasi. Beberapa moda transportasi utama meliputi truk, kereta api, pesawat udara, pengangkutan air, dan pipa saluran. Dan pipa saluran ini biasanya digunakan untuk memindahkan cairan dan gas. Yang selanjutnya yaitu perubahan dalam saluran transportasi. Perkembangan baru dalam efisiensi biaya dan persaingan mencakup intermodal transportation, containerization, dan pemenuhan pesanan melalui saluran e-commerce. Yang pertama yaitu intermodal transportation, kombinasi penggunaan berbagai cara transportasi dan telah digunakan secara luas. Sebagai contoh, pengiriman dengan kombinasi udara dan kereta api atau truk terkadang disebut transportasi berdibag. Yang kedua yaitu containerization. Agar intermodal transportation lebih efisien, containerization menggunakan kontainer besar yang ukurannya telah baku, di mana banyak jenis barang dikemas pada saat pengiriman dan dibuka hanya pada tujuan akhir. Di sini saya akan menjelaskan cara mempercepat proses distribusi. Nah, proses distribusi yang cepat akan memberi dampak yang baik terhadap perusahaan. Jikalau proses distribusinya baik, maka profit perusahaan akan naik. Lalu jikalau proses distribusi yang dilakukan oleh perusahaan buruk, maka profitnya dapat menurun. Proses distribusi ada 3. Yang pertama pengangkutan, di mana produk diangkut dari pabrik-pabrik ke pasar-pasar. Lalu yang kedua proses penjualan, di mana produsen menjual barang-barangnya ke toko-toko atau ke outlet-outlet. Lalu yang ketiga adalah proses pembelian, di mana terjadinya proses jual beli. Nah, bagaimana cara untuk mempercepat proses tersebut? Terdapat 3 cara. Yang pertama adalah memilih metode yang tepat, memilih metode distribusi yang tepat. Kan metode distribusi ada 3, yaitu metode distribusi intensif, yaitu di mana suatu produk didistribusikan kepada semua outlet. Lalu selektif, di mana barang didistribusikan kepada outlet-outlet tertentu sesuai dengan pasarnya. Lalu yang ketiga adalah distribusi eksekutif, di mana perusahaan hanya mendistribusikan barangnya kepada outlet-outlet tertentu saja, jadi terbatas gitu. Lalu yang kedua adalah memilih metode transportasi yang efektif dan efisien. Contohnya, jikalau barang kita ingin kita distribusikan ke luar pulau, maka kita menggunakan kapal atau pesawat. Lalu jikalau daerahnya dikit, kita bisa menggunakan mobil atau jasa motor atau JNE seperti itu. Lalu yang terakhir adalah dengan cara menggunakan software bisnis. Kan sekarang kan dengan perkembangan zaman yang sekarang, maka kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan cara menggunakan software bisnis, sehingga kita dapat memajukan perusahaan kita dan dapat mempercepat proses distribusi.
Jadi kesimpulannya, dalam strategi distribusi produk terdiri dari 5 hal. Yang pertama yaitu memilih saluran produk. Dalam memilih saluran produk terbagi menjadi 2, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang kedua adalah memilih tingkat cakupan pasar. Dalam memilih tingkat cakupan pasar harus memperhatikan dan menyeimbangkan keseimbangan segmen pasar. Yang kelima adalah cara mempercepat distribusi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dengan memilih metode distribusi yang tepat. Lalu yang kedua memakai software bisnis. Lalu yang ketiga memakai mode transportasi yang efektif dan efisien. Ya, sekian dari kelompok kami. Jika pasti ada salah kata maupun tutur yang kurang jelas, mohon maaf. Jangan lupa bahagia meskipun tidak dengannya. Jangan lupa rebahan karena hati dan pikiran perlu diistirahatkan. Sekian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.